Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Kalau kita mengamati perseteruan antara mantan Presiden Jokowi dengan para penggugat keaslian ijazahnya dan kemudian manuver-manuver dari Joko Widodo merespon gugatan itu, ini makin seru. Hari ini Joko Widodo itu hari ini tuh maksud saya hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 ya. Joko Widodo mengunjungi Insinyur Kasmujo, seorang pria yang selama ini disebutnya sebagai pembimbing skripsinya. Video kunjungan Jokowi ke rumah Kasmujo yang tidak disebutkan di mana lokasinya itu diunggah di akun Instagram Joko Widodo. Hari ini saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan dosen pembimbing akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Insinyur Kasmujo. Di usia 75 tahun, beliau masih sehat dan penuh semangat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada beliau. Jokowi kemudian mengunggah atau menautkan video ketika dia bertemu dengan Kasmujo, dan kemudian dia sempat juga selfie dengan para warga yang mengelulukan dia. Alhamdulillah, saya kaget dikabari dikabarin kagetnya karo alhamdulillah. Tadi tempatnya Bapak juga cuma begini. Dua anaknya panggil di sini. Masa Jogja tadi? Masih dibantu. Dua-duanya? Enggak, kalau yang satu bisa lagi. Yang satu salatnya itu bantu. Kendati hanya menyebut sebagai silaturahmi, namun semua paham maksud dari kunjungan Jokowi itu. Ini kan ada kaitannya dengan kasus ijazah, dugaan ijazah palsu Jokowi. Sekarang dia ini kan menghadapi 3 kasus, yaitu pertama dia dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis ke Bareskrim Mabes Polri, dan sekarang kasusnya sudah bergulir. Kata Bareskrim Polri itu katanya sudah 90% selesai, dan itu tinggal melakukan pemeriksaan di laboratorium forensik keaslian ijazahnya Jokowi. Dan beberapa hari yang lalu itu adik iparnya Pak Jokowi, yakni adik kandung Ibu Iriana, itu kan juga sudah secara khusus mendatangi Bareskrim Mabes Polri membawa katanya ijazah dan ijazah UGM dan ijazah SMA dari Jokowi yang disebutnya asli itu. Selain itu kan Jokowi juga melaporkan balik sejumlah figur yang menurut dia itu sudah mencemparkan nama baiknya karena mau terus-menerus mempersoalkan keaslian ijazahnya. Itu ada 5 nama yang diadukan, dan pada waktu itu hanya disebutnya dengan inisial. Ada 2 orang yang inisial RS. Kita tahu maksudnya siapa ini. Yang pertama tentu saja Dr. Roy Suryo, pakar telematika. Yang kedua adalah Dr. Rismon Hasiholan Sianipar. Kemudian yang ini adalah T, itu adalah Dr. T. Fauzia Tiasuma. Nah, 3-tiganya ini adalah alumni dari UGM. Kemudian ada inisialnya ES, itu mungkin ini maksud Egy Sujana. Dan yang satu lagi adalah inisialnya K. K ini diduga adalah Kurnia. Ini ya seorang lawyer perempuan yang pada waktu tanggal 16 April lalu itu bertemu dengan Jokowi di rumahnya yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Dia juga adalah anggota TPUA yang pada waktu itu dia bertiga ya bertemu dengan Jokowi di rumahnya bersama dengan Rizal Fadilah, Wakil Ketua TPUA, kemudian Damai Hari Lubis, salah satu yang juga seorang lawyer.
Nah, tapi dalam perbincangan dengan saya sebelumnya kan besok itu Rizal Fadilah ini dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk menjalani klarifikasi. Nah, selain itu Jokowi itu juga digugat di Pengadilan Negeri Surakarta. Ini berkaitan dengan ijazahnya juga. Ini ijazah SMA-nya yang disebut-sebut dia mengaku sebagai ijazah SMA 6, padahal ijazah dia harusnya SMPP gitu. Ini yang menggugat adalah seorang pengacara senior yang juga pakar ahli hukum pidana, Dr. Muhammad Taufik. Nah, ternyata bukan hanya Jokowi sekarang yang digugat itu. Rektor Universitas Gadjah Mada, UGM, Ova Emilia, kemudian juga ada sejumlah nama lagi, ya ini ada total 8 orang, ini karena ada Ova Emilia, kemudian bersama 4 orang wakil rektor, kemudian dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, serta, nah ini yang kenapa kemudian Jokowi hari ini berkunjung ya, dosen pembimbing akademik Jokowi yakni Insinyur Kasmujo. Mereka ini digugat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum dan itu perkaranya sudah terregister di Pengadilan Sleman ya di Yogyakarta. Yang mengajukan gugatan itu adalah Insinyur Komarudin dari law firm yang beralamat di Makassar. Jadi ini seorang pengacara di Makassar. Hakim itu sudah menjadwalkan ini untuk di persidangannya akan dilaksanakan, tapi mereka itu masih dalam tahap pemanggilan para tergugat untuk menghadiri persidangan. Nah, di antara mereka ini terdapat kendala berupa alamat salah satu tergugat yang tidak dapat ditemukan. Ya ini tergugat ke-8 Insinyur Kasmujo. Ini alamat yang tidak diketahui. Nah, karena alamatnya tidak diketahui itulah kemudian di kalangan netizen itu menyebut bahwa Insinyur Kasmujo ini menghilang. Bahkan spekulasinya muncul jangan-jangan bukan menghilang tapi dia disuruh menghilang. Kan gitu ya. Dr. Tifa, salah satu figur yang sangat getol mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, secara satire melalui akun media sosialnya menyebut kabar hilangnya Insinyur Kasmujo itu sebagai hoax. Pak Kasmujo beneran hilang? Hoax kasihan sekali kalau betulan menghilang. Cuitan dia di akun media sosial X-nya itu hari Selasa tanggal 13 Mei 2025. Dan kemudian Dr. Tifa mengajak para netizen untuk membantu mencari keberadaan dari Kasmujo. Ayo netizen do your magic. Ayo kita cari sampai ketemu yuk, sebutnya. Kasiannya nasibnya udah disuruh bohong berjilid-jilid, pas lagi kasus kena diseret-seret, mana nggak dapat komisaris lagi, malah sekarang hilang. Aduh terangnya. Makanya saya sebut ini, meskipun dia menyebut hoax, ini satir lah. Nah, kendati tidak bicara apa-apa selain menyatakan bahwa dia bersilaturahmi, Jokowi itu jelas sekali ingin menunjukkan bahwa Kasmujo itu tidak menghilang seperti yang diramaikan oleh para netizen. Nama Kasmujo ini muncul ke permukaan itu pada tahun 2017. Pada waktu itu Jokowi yang sudah menjadi presiden, dia mengisi kuliah umum dalam perayaan Disnatalis UGM ke-68. Setelah itu Jokowi mengikuti reuni dan ramah tamah di Fakultas Kehutanan. Dalam sambutannya di hadapan para alumni jajaran dekanat dan mahasiswa, Joko Widodo itu memanggil Insinyur Kasmujo MS untuk mendampinginya di panggung. Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik dari Jokowi. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan karena pada waktu itu Jokowi menyatakan seperti ini. Beliau, maksudnya Pak Kasmujo, waktu dulu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijaksana sekali. Kata dia waktu itu ketika dia tahun 2017 ya tanggal 19 Desember itu ya. Dan Jokowi pada waktu itu mengaturkan terima kasih kepada Kasmujo karena berkat bimbingannya dirinya dapat menyelesaikan skripsi di jurusan Teknologi Kayu Fakultas Kehutanan. Meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali karena begitu maju dibentak, balik begitu maju dibentak. Kok galak sekali? Tapi sekarang alhamdulillah ini semua atas bimbingan Pak Kasmujo. Nah, pernyataan inilah yang kemudian ditafsirkan karena ini dia waktu menyelesaikan skripsi dan bolak-balik dibentak, itu setiap maju dibentak, itu kan berarti disebut bahwa dia ini adalah pembimbing skripsinya dari Jokowi. Tapi pada waktu itu orang belum terlalu mempersoalkan dan Kasmujo pada waktu itu memberikan testimoni bahwa ya Joko Widodo itu masih seperti dulu, jujur, sederhana, dan disiplin. Dan menurut Pak Kasmujo, Jokowi termasuk mahasiswa yang kenapa dia menyebutnya disiplin, karena dia bisa menyelesaikan skripsinya hanya dalam waktu 6 bulan. Dia bicara seperlunya dan suka naik gunung, aktif di mahasiswa pecinta alam Silvagama.
Dari sini sebenarnya perbincangan pada waktu tahun 2017 itu ya orang menyimpulkan bahwa berarti Pak Kasmujo itu adalah pembimbing skripsi dia. Nah inilah yang kemudian belakangan jadi disoal gitu. Karena ternyata di dalam lembar skripsinya dari Jokowi itu bukan nama Kasmujo tidak ada di situ. Yang ada adalah Profesor Ahmad Sumitro. Nah belakangan kemudian diakui bahwa dia bukan pembimbing skripsi tapi pembimbing akademik. Soal ini juga sempat diledek-ledek lah ya oleh Dr. Tifa. Itu melalui cuitannya pada tanggal 26 September 2024, Dr. Tifa mencuit bahwa Joko Widodo yang kuliah di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 tidak pernah memiliki dosen pembimbing skripsi bernama Insinyur Kasmujo. Karena berdasarkan repositori UGM untuk skripsi mahasiswa bernama Joko Widodo, pembimbingnya adalah Profesor Insinyur Ahmad Sumitro. Ini disebutnya sudah almarhum. Jadi ketika Mulyono mengatakan bahwa dia dibimbing oleh Insinyur Kasmujo, berarti dia lupa ingatan dan sembarangan memanggil dosen untuk dia akui sebagai dosen pembimbing. Padahal kalau benar dia pemilik skripsi yang termuat di resipitori UGM, tidak mungkin seorang mahasiswa lupa siapa dosen pembimbingnya. Nah, kecuali kalau dia penderita lupa ingatan. Ini Tifa nggak salah ya Dokter Tifa ya, karena memang kalau kita menyimak kalimatnya Jokowi tadi ya kesannya dia yang membimbing skripsinya itu Pak Kasmujo tadi, tapi belakangan setelah diributkan itulah kemudian disebut bahwa dia itu pembimbing akademik bukan pembimbing skripsi. Nah soal tadi yang bahwa Pak Kasmujo itu galak suka membentak-bentak itu juga dipertanyakan oleh Dokter Tifa. Kata dia, kalau seseorang pernah menjadi mahasiswa betulan, pernah dibimbing betulan oleh pembimbing skripsi, tidak pernah dalam sejarah manapun ada dosen pembimbing skripsi yang galak sampai bentak-bentak mahasiswanya. Ya, kalimatnya nggak saya terusin deh ya. Ya pengalaman saya juga begitu sih. Ketika dibimbing skripsinya, nggak ada yang bentak-bentak gitu. Paling ya disuruh dicoret-coret, disuruh ngulang lagi metodologinya dibenahi dan seperti itu biasanya kalau pembimbing skripsi itu ya. Nah, jangan ditanya nanti ya ijazah saya ada nggak, dari mana lagi. Jangan ngaku-ngaku lagi ya. Nggak asli kok saya punya ijazah ya. Tapi kalau Anda minta tunjukkan, saya tunjukkan. Tapi kan apa kepentingannya? Kan saya nggak ada urusannya. Kan saya bukan pejabat publik. Jadi nggak penting untuk diketahui apakah saya punya ijazah atau tidak. Kan saya juga nggak pernah mengklaim saya lulusan mana begitu ya. Nah sekarang Jokowi ini berkunjung ke rumahnya. Ini jelas merupakan manuver dari Jokowi untuk mematahkan satu bahwa dia Kasmujo itu menghilang karena ternyata masih ada. Yang kedua ya memang betul bahwa dia mengenal dengan Kasmujo karena terlihat kan tadi di videonya bukan hanya Pak Kasmujo yang cukup akrab, istrinya juga cukup akrab. Jadi kasus ini memang sangat menarik ya, kasus soal ijazah palsu dari Presiden Jokowi ini. Karena sekarang ini seperti saya sebutkan sebelumnya, kelihatannya sampai kapanpun ini kasusnya sampai kiamat pun tidak akan selesai. Karena apa? Karena ada tanda-tandanya ini mereka para aktivis ini mencurigai bahwa mereka akan dikriminalisasi gitu, sehingga kan dalam kasus di Polda Metro Jaya itu yang dipersoalkan bukan ijazah palsunya tapi soal pelanggaran undang-undang ITE dan pencemaran nama baik ya. Kalau soal itu kan kemudian ya berarti nggak ada kaitannya dengan soal ijazah palsunya. Bukan, maksud saya tidak ada kewajiban Jokowi untuk menunjukkan ijazah palsunya, walaupun dia ketika ke Polda Metro Jaya sempat dia membawa sebuah map gitu yang katanya diakui itu di situ adalah ijazahnya, tapi kemudian netizen mempertanyakan kenapa ijazah kok dikuel-kuel begitu ya, orang Jawa apa sih ditekuk-tekuk oleh oleh Jokowi. Nah, sementara yang di Bareskrim ini kan seperti dikatakan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Juhandani Rarjopuro, yang dia menyatakan bahwa mereka ijazahnya akan diperiksa di laboratorium forensik dari Mabes Polri. Dan padahal ini para penggugat Jokowi minta agar jangan dilakukan di Mabes Polri saja, harus di lembaga yang independen. Kalau toh Mabes Polri melakukan, tapi juga harus ada second opinion lah gitu dari lembaga lain. Troy Suryo misalnya dan Rismon itu minta agar itu diperiksa di Singapura, sehingga dengan begitu ada objektivitasnya. Kalau Rismon ini katanya dia punya pengalaman ya dalam kasus Jessica ini, ketika kasus cyanida ya, pembunuhan cyanida terhadap Wayan Mirna itu kan pada waktu itu katanya bukti dari forensik